Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan aku di Arsala Channel. Oke, kali ini saya akan membahas suatu topik yaitu tentang amandemen undang-undang dan pasal-pasal yang sering keluar di soal CPNS. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng di bawah agar kalian tidak ketinggalan info-info penting lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja ya kita bahas. Pada kurun waktu tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 perubahan amandemen yang mengubah susunan lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Di antaranya, amandemen pertama yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999. Pasal yang dilakukan amandemen diantaranya yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Mengenai pergeseran kekuasaan eksekutif, dalam hal ini presiden, yang dipandang atau dianggap terlalu kuat, sehingga perlu dilakukan amandemen. Jadi ini alasan ya mengapa dilakukannya amandemen pertama. Kemudian amandemen kedua, itu dilakukan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Pasal-pasal yang dilakukan amandemen diantaranya yaitu pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, pasal 25E, pasal 26, pasal 27, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, 28J, pasal 30, pasal 36A, pasal 36B, pasal 36C. Amandemen terhadap beberapa bab seperti bab 9A, bab 10, bab 10A, juga terjadi amandemen pada bab 12 dan bab 15. Kemudian, amandemen ketiga, yaitu dilakukan pada tanggal 10 November tahun 2001. Bab yang dilakukan amandemen yaitu bab 7A, bab 7B, dan bab 8A. Sedangkan pasal yang dilakukan amandemen yaitu terdiri dari pasal 1, 3, 6, 6A, 7A, 7C, pasal 8, pasal 11, pasal 17, pasal 22C, pasal 22E, pasal 23, pasal 23A, pasal 23C, pasal 23E, pasal 23F, pasal 23G, pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, hingga pasal 24C. Selanjutnya, kita akan membahas tentang amandemen keempat, yaitu yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Bab yang dirubah tersebut adalah berupa bab ke-13 dan bab ke-14. Pasal yang dilakukan amandemen terdiri dari pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 25A, 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 37, aturan peralihan, aturan tambahan. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang
pasal yang sering muncul di soal CPNS ya teman-teman. Di antaranya pasal 33. Itu yang pertama. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2, yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya yang keluar itu kemarin tentang pasal 27, yaitu tentang hak asasi manusia. Pasal 27 ayat 1 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 2 yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3 yaitu tentang setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya pasal yang keluar itu kemarin pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 28A ayat 1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat 1. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 2. Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, pasal 28C ayat 1. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya. Pasal 28C ayat 2. Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. Pasal 29. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan setiap warga negara berhak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pasal 31. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan kewajibannya mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah. Selanjutnya pasal yang keluar itu pasal 1 ayat 3 yaitu yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya pembahasan kita kali ini. Nantikan video kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih.